Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa muda adalah masa yang cemerlang. Merupakan masa-masa seseorang pemuda yang mesti dia mengetahui apa yang dia lakukan. Karena masa muda ini dikatakan oleh sebagian orang adalah merupakan masa keemasan. Masa awal keberhasilan apabila berhasil. Dan juga masa awal kerusakan apabila rusak pada masa muda. Oleh sebab itu, setiap para pemuda atau pemudi mesti dia mengetahui keadaan ini. Memang kalau kita belajar penjelasan para ulama atau mungkin dikatakan ahli psikologi, masa-masa muda. Masa-masa muda ini rentan. Rentan cepat berubah, mudah terpengaruh oleh teman. Dengan perkataan teman, bahkan jangankan orang-orang yang di luar mungkin yang tidak sholat, para pemuda, orang-orang yang mungkin belajar agama pun, misalnya contoh di pesantren, itu banyak anak-anak pesantren yang muda-muda, yang mungkin baru puber, mudah terpengaruh dengan teman-temannya yang lain. Kalau baik alhamdulillah, tetapi kalau buruk mau keluar pondok, melakukan ini dan itu. Subhanallah. Sadarkah anda wahai para pemuda, ini masa anda yang sebenarnya yang harus anda hati-hati. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam hadisnya yang ini selalu kita dengar, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Di akhirat, di padang mahsyar, ketika ya sudah dikumpulkan semua manusia, dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar, maka tidak ada bergerak satu langkah pun dari kaki manusia kecuali akan ditanyakan 4 perkara. Di antaranya manusia yang perlu memperhatikan khusus yaitu syabun, ya, para pemuda, an syababihi, tentang masa mudanya, fima ablah, di mana dia habiskan atau kemana dia gunakan masa mudanya. Oleh sebab itu ini perkara yang penting. Tidaklah Nabi SAW mengucapkan ini dari sabdanya, kecuali ini merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh para pemuda. Ya, mari wahai pemuda, kita memperhatikan masa-masa ini. Mesti kita berhasil melaluinya, karena ini memang masa-masa genting, masa rentan, masa muda kita berubah. Tapi marilah kita memanfaatkan masa muda kita di dalam ketaatan kepada Allah. Cari teman-teman yang baik, karena teman itu memiliki pengaruh yang besar. Sebagaimana juga kita ketahui di dalam hadis Nabi SAW, katakan almaru ala dini khalili, seorang itu selalu akhlaknya, agamanya sesuai dengan teman dekat yang selalu bersamanya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah seorang tersebut memperhatikan siapa temannya. Kalau kita berbicara tentang pemuda, hendaklah seorang pemuda tersebut memperhatikan siapa teman jalannya, kemana, ke sini, ke sana, selalu bersama dia, ngobrol, mungkin minum sambil ngerumpi, atau misalnya makan bersama-sama, atau di mana pergi jalan-jalan, camping, hiking, atau yang lainnya, ya mungkin touring dan segala macam. Subhanallah. Perhatikan siapa teman anda, wahai para pemuda. Begitu juga para wanita. Mau kemana? Apalagi kalau seandainya keluar kota, berangkat tanpa mahram, ya, sudah itu keluar kota lagi, ini musibah. Maka perhatikan, teman itu memberikan pengaruh terhadap akhlak dan agama. Apalagi para pemuda yang telah kita bicarakan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan an syababi fima ablah. Ini tanggung jawab luar biasa. Waktu pemuda itu ditanya, dan ini sudah ada dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah balik. Begitu juga kita mengingat satu hadis Nabi SAW, mudah-mudahan para pemuda-pemudi menjadi orang-orang yang seperti ini. Dikatakan oleh Nabi SAW, sab'atun yudhilhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Hadis ini masyhur, selalu kita dengar hadis sahih. Ada 7 kelompok manusia yang akan diberikan perlindungan oleh Allah di bawah arasnya ketika matahari dekat di atas kepala di padang mahsyar panas, membuat keringat bercucuran sesuai dengan amalan masing-masing. Ya, di antaranya adalah orang yang diberikan perlindungan di bawah naungan arsy Allah, yaitu adalah syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, yaitu seorang pemuda, masuk pemudi di dalamnya, yang hidup tumbuh, waktunya dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah. Walaupun rasa perasaan itu ingin saja bebas, ingin bergaul dengan siapapun,
bahkan tidak mau diatur, tetapi subhanallah ada pemuda-pemuda yang mendapatkan perlindungan dari Allah di hari akhirat ketika mereka memang menghabiskan waktu mereka di dalam ketaatan kepada Allah. Mereka belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar bahasa Arab, menuntut ilmu. Ada kajian-kajian khusus misalnya untuk para pemuda-pemudi hadir, bahkan hadir di kajian-kajian umum, ya, ada belajar tafsir, hadis, segala macam, masya Allah, bahkan menyediakan buku, pena, menulis, mengambil manfaat, subhanallah, ya, atau memanfaatkan waktu-waktu dunia kita. Kalau kita belajar dunia, tekuni pelajaran yang kita pelajari. Jangan sibuk keluyuran ke sana kemari, jangan berteman dengan teman yang buruk. Sebenarnya waktu kita ini, ya, kita gunakan pun itu sebenarnya tidak cukup kepada hal yang baik. Bagaimana kita menggunakannya kepada hal yang tidak baik? Dan ini juga merupakan nasihat. Jangan sampai orang, kalau kita lihat persentase di dunia ini, sudah banyak orang yang jahat, sudah banyak orang yang tidak baik, sudah banyak orang yang melakukan maksiat. Kalau kita juga orang yang sudah mengetahui Islam, kalau kita sama seperti mereka, berarti apa? Semakin banyak orang yang jahat, semakin banyak orang yang tidak taat. Jangan sampai kita seperti mereka. Sadarlah wahai para pemuda-pemudi, segeralah bertakwa kepada Allah. Ya, ingat hadis-hadis yang telah kita sampaikan tersebut. Isi waktu kita dengan hal-hal yang berfaedah, ya, sehingga ini akan membawa keberhasilan. Bahkan hadis yang kita selalu dengar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau ini ketika Rasulullah SAW meninggal umurnya 13 tahun, tetapi sudah menjadi, ya, orang ahli ilmu. Bahkan 18 tahun dia menjadi ulama. Ini masih muda. Subhanallah, kenapa bisa muda orang seperti ini, seperti sahabat Abdullah bin Abbas, tapi sudah menjadi ahli tafsir, ahli faraid dan yang lainnya, ya, karena dia memanfaatkan, bahkan mulai dari waktu kecilnya sebelum dia balik, kemudian terus tumbuh dalam masa balik, terus bersama Rasulullah, ya, mendapatkan ilmu dari Rasulullah dan menyerap ilmu dari Rasulullah SAW sehingga dia menjadi ulama, ya. Dan ini salah satu contohnya. Maka, ya, mari kita perhatikan wahai kaum muslimin bahwa masa muda itu sangat penting sekali. Dan salah satu nasihat kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, maksudnya adalah Abdullah bin Abbas, u'alimuka kalimat, saya akan mengajarmu beberapa kalimat. Di antaranya ini yang kita berikan fokus, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Wahai para anak yang masih belia, masih kecil, jagalah Allah. Maksudnya apa? Jaga aturan-aturan Allah, taat kepada Allah, jauhi larang-larang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjagamu. Maka jagalah aturan-aturan Allah, maka kamu akan mendapati Allah berada di depanmu. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ketika mensarahkan hadis ini, beliau mengatakan ketika seorang menjaga masa mudanya dalam ketaatan, Allah pasti juga akan menjaga masa tuanya. Bahkan dijaga oleh Allah akalnya, pikiran, subhanallah. Coba antum perhatikan biografi kehidupan para ulama yang mungkin umurnya sudah 80-90 tahun. Gimana akal mereka? Subhanallah, tetap cerdas, tetap cemerlang, tidak ada lupa. Bahkan hafalan Qur'annya bertahan, hadis-hadis Nabi. Karena mereka apa? Hidup mereka seperti itu di masa mudanya. Dan juga di masa tuanya mereka menghabiskan untuk mengajarkan ilmu. Dan ini yang harus kita contoh, ya. Jadi jangan dikatakan, oh kan masih muda. Ya kapan lagi kesempatan umur itu sekali dalam seumur hidup. Ini tidak benar. Ini penentuan masa depan kita wahai para pemuda-pemudi. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan melakukan aktivitas apa saja, tetapi kita tetap bertakwa. Mau mengambil jurusan umum misalnya, bahkan mungkin orang yang mendalami agama, maka semakin harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan masa muda sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, khususnya para pemuda, untuk menjadi pemuda-pemuda dan pemudi Islam yang bertakwa dan menjadi generasi penerus yang saleh yang akan memimpin negeri atau memimpin dunia ini menjadi orang-orang yang baik, dan akan baiklah dunia ini dengan adanya mereka. Wallahu taala alam bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.